Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Nazi'at. Saya baca terlebih dahulu, atau kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ayatnya dari awal sampai akhir, agar kita bisa juga membaca Al-Quran ya. Baik, kita mulai. Wahid, ithnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Hadirin rahimakumullah. InsyaAllah mulai pagi ini sampai seterusnya kita baca sebelum kita membaca penafsirannya, agar kita juga bisa mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan kemarin tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang berdakwah kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha
fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fa hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula faqul halaka ay ad'uka tegese ngajak sapa ingsun ing sira Firaun. Faqul ngucapa sira sapa Musa ad'uka ngajak sapa ingsun ing sira Firaun ila an tazakka wa tazakkalan kalimah tazakka iku tahalla berhias bil fadhaili kelawan pira-pira perkara kang utama wa tatahhara lan sesuci minar radha'il sapa sira minar radha'il saking pira-pira perkara kang ino wa zakatu lan zakat huna ing dalem kene panggonan iku yang dari mlebu fiha ing dalem az-zakah al-islamu Islam wa tauhidullahi lan nauhitaken Allah taala wa ahdiyaka ila rabbika ay adullaka wa ahdiya itu ataf kepada antazakka berarti harus mansub wa ahdiyaka ila rabbika ay adullaka tegese nutuhaken sapa ingsun ing sira Firaun ala ma'rifatihi ing atase ngenal Allah bil burhani kelawan burhan kelawan dalil fatakhsha nuli dadi wedi sapa sira Firaun ing Allah fa arahul ayatal kubra fa arahu nuli arahul ayatal kubra ngetokaken sapa Allah ing Firaun al ayatal kubra ing tanda mukjizat kang agung min ayatihi saking pira tandane utawa saking pira-pira mukjizat Nabi Musa as-sab'i kang 7 wahyalan utawi ayatihi iku aliyatu tangan awil asa utawa tongkat fakadzdzaba nuli gorohaken sapa Firaun Musa ing Musa wa asa lan bangkang sapa Firaun Allah ing Allah taala summa adbara nuli mungkur anil imani saking iman yas'a gawe perilaku sapa Firaun fil ardi ing dalem bumi bil fasadi kelawan kerusakan fahasyara fanada nuli ngumpulaken sapa Firaun as-saharata ing pira-pira tukang sihir wa junudahu lan pira-pira tentarane Firaun fanada nuli ngundang iqama tegese jumeneng fihim ing dalem as-saharah wa junudah khatiban halih wong kang pidato wong kang ngomong faqala ana rabbukumul a'la nuli ngucap sapa Firaun ana uta ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh al a'la kang luweh dhuwur makna qaulihi la rabba fauqi ora ana pangeran iku maujud fauqi ing dalem dhuwur ingsun fa akhadhahu Allahu ay ahlakahu tegese binasaaken sapa Allah ing Firaun bil gharaqi kelawan tenggelam ing lautan nakalal akhirati ay uqubata tegese azab utawa hukuman al akhirah akhirat wal ula lan dunya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al akhirati qaulatuhu ma alimtu ucapane Fir'aun ma alimtu lakum ora weruh sapa ingsun lakum kedue sira kabeh min ilahin saking pangeran ghairi saliyane ingsun
Wal ula lan al ula iku qaulatuhu ucapane Fir'aun ana rabbukumul a'la. Ana uta ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh al a'la kang luweh tinggi. Wa kana lan ana iku baina qalataihi ing dalam antarane ucapan lorone Fir'aun iku arba'una sanatan 40 tahun. Wa qila lan ten ucapaken al-ula iku halakuhu binasane Fir'aun gharaqan krana tenggelam ing dalam lautan. Wal akhirati lan akhirah iku dukhuluhu mlebune Fir'aun annara ing neraka yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kemarin telah kita ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang menerima wahyu di lembah Tuwa, Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tempat Fir'aun dalam rangka mendakwahkan, berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Fir'aun itu tagha, sudah melampaui batas dalam kekufurannya. Kufurnya bukan sekedar kufur saja itu sudah melampaui batas. Sudah merupakan kezaliman yang paling besar. Ketika seseorang itu melakukan kekufuran, dia sudah melakukan kezaliman yang paling besar. Dikatakan dalam Al-Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan juga dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Nah, Fir'aun ini bukan hanya sekedar dia kafir, tapi dia melakukan kekufuran yang berlapis-lapis, yang bertingkat-tingkat. Karena dia juga mengaku sebagai Tuhan. Dia bukan hanya mendustakan Nabi Musa alaihi salam, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Fir'aun ini dia juga mengaku sebagai Tuhan. Sampai 2 kali dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Maka dikatakan toh sudah berlebihan ini, kekufuran dia itu sudah berlebih-lebihan. Maka Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam ayat yang lain, Nabi Musa alaihi salam itu pertama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kandungnya yaitu Harun alaihi salam meminta kepada Allah agar diangkat menjadi nabi, mendampingi beliau di dalam berdakwah kepada Fir'aun. Dan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam ayat yang lain itu dikatakan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah wahai, atau berkatalah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan ucapan yang lembut. Ini mengajarkan kepada kita tentang metode berdakwah, bahwa dalam berdakwah itu hendaknya kita
dengan menggunakan tutur kata yang lembut, bukan dengan tutur kata yang kasar. Karena tutur kata yang kasar itu cenderung akan dijauhi. Orang akan menjauh dari kita seandainya dalam berdakwah kita menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, sehingga meskipun yang didakwa itu orang kasar, ya, yang didakwa itu Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nggak kayak orang kafir lainnya. Bahkan kekufuran Fir'aun dan iblis itu apa? Itu sudah bil ijma', ya, sudah bil ijma' bahwa dia itu kafir, iblis itu kafir, Fir'aun itu kafir, itu sudah bil ijma', sudah ada nas Quran dan keduanya kafir dengan ijma' seluruh umat Islam. Sehingga kita boleh mengatakan iblis la'natullah alaih atau Fir'aun la'natullah alaih, itu boleh. Karena memang sudah nyata-nyata keduanya, iblis maupun Fir'aun itu mal'un, dan keduanya itu mati dalam keadaan kafir dengan nas Al-Quran dan juga dengan ijma' seluruh umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam berdakwah meskipun kepada orang kafir yang keras, itu kelembutan itu tetap lebih baik, lebih dekat dari diterima daripada dengan cara yang kasar. Nah, ini yang penting, pelajaran penting bagi kita sebagai seorang dai. Kalau berdakwah maka hendaknya kita menggunakan tutur kata yang lembut. Karena ada sebagian orang yang dalam dakwah itu berkata dengan perkataan yang kasar. Bahkan ada sebagian yang berdakwah di atas mimbar itu dengan kata-kata yang kasar, bahkan mencaci, menghina, mencela. Yang seperti itu ya jauh dari kemungkinan diterima dakwahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun agar berdakwah kepada Fir'aun dengan menggunakan kata-kata yang layyinan. Faqula lahu qawlan layyinan. Itu penting untuk kita perhatikan sebagai seorang da'i. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi di sini faqul, katakanlah, halaka maksudnya ad'uka. Katakanlah wahai Nabi Musa kepada Fir'aun, ad'uka, aku mengajak kamu, ila antazakka, maksudnya di sini adalah untuk masuk ke dalam agama Islam dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di sini tazakka tahalla bil fadail wa tatahhara minar radha'il. Itu artinya yaitu menghias diri dengan hal-hal yang utama, dengan keutamaan-keutamaan, dan mensucikan diri dari perkara-perkara yang buruk. Itu makna dasarnya. Makna dasar dari zakah atau tazakka. Tetapi di sini masuk di dalamnya adalah Islam, karena Islam dan tauhidullah itu adalah afdolul fadail, keutamaan yang paling utama itu adalah Islam. Itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah artinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak menyerupakan Allah dengan selainnya. Itulah yang disebut tauhid. Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun untuk mentauhidkan Allah, untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan tunjukkan kepada kamu
bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan memperkenalkan kamu kepada Allah agar kamu mengenal Allah dengan dalil-dalil, sehingga dengan kamu mengenal Allah maka kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin seseorang mengenal Allah, maka seseorang akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang tidak mengenal Allah, maka semakin tidak takut kepada Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu." Ana a'lamukum billah. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Wa akhsyakum lahu, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut di sini artinya apa? Artinya dia takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap azab Allah, sehingga dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika seseorang mengenal Allah. Dan Nabi berbangga diri dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, bahwa beliau adalah orang yang paling mengenal Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Beliau mengatakan, "Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu." Menunjukkan ini ada korelasi, ada hubungan antara ma'rifatullah dan makhafatullah. Ada hubungan antara mengenal Allah dan takut kepada Allah. Orang yang nggak mengenal Allah, dia akan kufur, dia akan bermaksiat, mendustakan Allah dan Rasulnya semaunya. Tetapi orang yang mengenal Allah, maka dia akan cenderung beriman kepada Allah, dan dia akan menjalankan apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan kenalkan kepadamu, wahai Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu nanti akan takut kepada Allah. Karena yang sekarang ini Fir'aun yang nggak mengenal Allah, dia berlebihan dalam kekufurannya. Dia kufur yang bertambah-tambah, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, bahwa kekufuran itu berlapis-lapis. Azab orang kafir itu tergantung jumlah kekufurannya. Dengan sekadar seseorang itu mati dalam keadaan kafir, maka tempat dia adalah qa'ru jahannam, dasar neraka jahannam. Tetapi ketika dia melakukan kekufuran berulang-ulang, maka azabnya akan semakin banyak dan semakin berat dibandingkan mereka yang hanya melakukan satu jenis kekufuran. Misalnya dia dalam hatinya meyakini keyakinan kufur, setiap hari dia mencaci maki Allah, mencaci Nabi, maka ini azabnya di akhirat akan semakin berat dan semakin banyak. Bisa difahami? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihissalam dengan didampingi oleh saudara kandungnya Harun yang juga diangkat menjadi nabi, mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Karena dikatakan Nabi Harun itu lebih fasih di dalam berbicara daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan berarti Nabi Musa nggak fasih. Nabi Musa berbicara juga fasih. Tetapi pada awalnya Nabi Musa alaihissalam itu sempat apabila berbicara itu pelan. Yaitu pengaruh dari ketika beliau kecil itu beliau memakan bara api. Di saat itu ketika digendong oleh Fir'aun, dikatakan bahwa dia memegang
menarik jenggotnya Fir'aun sehingga membuat dia marah. Fir'aun itu marah dan kemudian ingin membunuh Nabi Musa yang masih kecil itu. Tetapi kemudian dileraikan oleh istrinya. Dia anak kecil, masa dia anak kecil saja sampai seperti itu. Kalau nggak percaya kalau dia anak kecil, kemudian diuji Nabi Musa alaihissalam dengan ada makanan dan bara api. Mana dia milih yang mana? Sebenarnya dia mau milih roti, makanan, tetapi Allah kemudian mengarahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil bara api dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Akibat dari itu, Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara itu beliau pelan, tapi fasih. Tidak benar yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa Nabi Musa itu kalau bicara pedal. Pedal itu kalau bilang R nggak bisa misalnya, L misalnya. Atau pokoknya nggak jelas dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu itu nggak jelas. Itu namanya pedal. Keyakinan seperti itu nggak benar. Kalau ada yang mengatakan Nabi Musa itu pedal, itu nggak benar. Karena itu naqas, sifat kurang. Sifat yang nggak layak bagi seorang nabi, mustahil seorang nabi bersifatan pedal. Yang benar apa? Yang benar bahwa akibat dari makan bara api itu di lidahnya kan kena api, kena bara, sehingga menjadikan Nabi Musa alaihissalam kalau ngomong itu pelan, tetapi tetap fasih. Sehingga beliau berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul uqdatam min lisani artinya lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku ini, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa berbicara biasa, fasih, lancar, tidak pelan sebagaimana sebelumnya. Pada awalnya sempat kalau bicara pelan tapi tetap fasih. Tapi kemudian setelah berdoa wahlul uqdatam min lisani, kemudian Allah mengabulkan doanya dan Nabi Musa bicara seperti pada umumnya orang. Nah, disinilah Nabi Musa waktu itu membutuhkan pendamping, yaitu Nabi Harun alaihissalam dalam berdakwah. Hadirin rahimakumullah, fa'arahul ayatal kubra. Ketika didakwai itu Nabi Musa alaihissalam beliau telah menjalankan tugas yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah Allah yang menentukannya. Fir'aun tidak mau menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam itu memperlihatkan mukjizatnya. Allah memperlihatkan mukjizat pada diri Nabi Musa. Nabi Musa memperlihatkan dengan kehendak Allah mukjizat beliau yang terkenal dengan 9 mukjizat Nabi Musa. Tetapi Fir'aun tetap dalam kekufurannya. Padahal Fir'aun sudah melihat mukjizat itu di depan mata. Yang semestinya yang kalau orang itu berpikir, kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, maka mau nggak mau dia akan mengakui kenabian Nabi Musa alaihissalam. Tetapi karena hidayah itu Allah yang menciptakannya, maka meskipun melihat mukjizat, seseorang tetap dalam kekufurannya. Seperti sebagian
sebagian kafir Quraisy ketika melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Talib melihat mukjizat di depan matanya, mereka tetap gak mau masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, tidak menciptakan hidayah di dalam hati mereka sehingga mereka tetap dalam kekufurannya. Firaun ini tidak apa istilahnya? Tidak hanya satu mukjizat yang ditampakkan di hadapan Nabi Musa, tetapi sampai 9 mukjizat ditampakkan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kalau di sini ditulis 7 ya, min ayatihi sab'a. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain itu 9. Di antaranya mukjizat berupa tangan Nabi Musa, mukjizat berupa tongkat, tongkat Nabi Musa yang nanti akan diceritakan di sini, yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian ada mukjizat tufan, datang musibah tufan, angin tufan. Kemudian ada belalang yang tiba-tiba muncul dalam jumlah yang sangat banyak, merusak semua tanaman yang ditanam oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Tetap saja dalam kekufurannya, sudah kayak begitu tetap dalam kekufurannya. Kemudian datang lagi semacam kutu, jadi apa istilahnya itu, kuman atau apa itu ya, bakteri, kuman atau apa yang itu yang juga merusak, tetapi mereka tetap dalam kekufurannya. Kemudian katak, tiba-tiba muncul katak itu tidak terkira jumlahnya, sampai di mana-mana semuanya katak dan merusak. Pernah juga darah, air-air semuanya jadi darah. Jadi air-air di sumur, di sungai, di laut semuanya menjadi darah. Itu juga tidak membuat Fir'aun bergeming, dia tetap dalam kekufurannya. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang tidak berbuah dan seterusnya. Jadi ada 9 mukjizat yang ditampakkan kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun laknatullah alaih, tetapi dia tetap dalam kekufurannya. Kenapa? Ya kan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mendapatkan hidayah, satu mukjizat saja terlihat oleh dia di hadapan dia, maka dia akan dia akan masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu kan diundang oleh Fir'aun. Kemudian dihadapkan dengan Nabi Musa alaihissalam, satu orang lawan para tukang sihir Fir'aun. Mereka melemparkan tali-tali mereka, tukang sihir ini, kemudian terlihat menjadi ular, terlihat oleh mata menjadi ular. Hanya terlihat saja dalam pandangan mata, tetapi sebenarnya dia tidak berubah jadi ular. Hanya terkhayalkan dalam pandangan mata dia ular, padahal dia tetap tali yang banyak, karena memang tukang sihirnya banyak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular betulan, dan ularnya besar. Seperti yang kemarin kita sampaikan, mulutnya saja ukurannya 20 meter. Artinya kalau makan orang itu ya 100 orang masuk ke dalam, kalau mau makan ya misalnya.
Itu ular yang sangat besar kemudian memakan tali-tali yang disihir menjadi ular itu. Melihat hal itu, Saharatu Fir'aun itu langsung masuk Islam. Semua tukang sihir Fir'aun itu langsung tertunduk. Dia mengakui itu bukan sihir. Yang ada pada Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir. Karena kalau sihir mereka tahu sihir itu seperti apa. Nah, sehingga Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun itu langsung mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi ya langsung dibunuh oleh Fir'aun seluruhnya. Tetapi mereka mati dalam keadaan muslim. Nah, itu namanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sekali mukjizat, mereka langsung masuk ke dalam agama Islam. Tapi Fir'aun berkali-kali ditampakkan mukjizat di hadapannya, dia tetap dalam kekufurannya. Itu Fir'aun. Sehingga Fir'aun ini pada akhirnya juga mati tenggelam di lautan dalam keadaan kafir. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fa'arahul ayatal kubra. Jadi ditampakkan mukjizat yang 9 atau di sini disebut 7 mukjizat, yaitu al-yadu awil asa disebutkan di sini. Tangan beliau dan juga tongkat beliau yang kemarin sudah kita ceritakan. Kalau ada santrinya yang nakal tinggal gini kan, pakai tongkat. Jadi ada sebagian kiai yang kemana-mana pegang tongkat. Nah, itu menambah kewibawaan juga bagi dia, selain juga multifungsi tadi itu. Nah, multifungsi. Ada banyak kegunaan dari tongkat ya. Dari tongkat itu banyak gunanya. Dan Nabi Musa alaihissalam membawa tongkat. Tapi tongkatnya nggak kayak tongkat kita di sini. Nah, tongkat sebagai mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Kemarin sudah kita ceritakan. Selain sebagai sebagai untuk berjalan, untuk bersandar, tongkat itu juga bisa ngambil air, bisa untuk memunculkan air, bisa menjadi pohon yang rindang dan sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa. Fir'aun tetap mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Sudah terlihat mukjizat, tetap saja mendustakan Nabi Musa. Wa 'asa, dan bermaksiat bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma adbara yas'a. Adbara artinya dia berpaling dari keimanan, enggak mau dia masuk ke dalam Islam, dia tetap dalam kekufurannya. Fahasyara fanada. Ini yang tadi kita ceritakan. Fahasyara, hasyara dia mengumpulkan tukang-tukang sihir dan bala tentaranya. Kemudian dia fanada, dia menyeru di hadapan tukang sihirnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan, nggak mentang-mentang. Bukan hanya memproklamirkan diri sebagai raja atau presiden, tetapi dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Makna perkataan siapa Fir'aun ini adalah la rabba fauqi, nggak ada Tuhan di atasku. Artinya dia tidak mengakui tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, yang nggak ada Tuhan di atas dia. Itu Fir'aun. Karena Fir'aun ini menganggap bahwa Tuhan itu berada di arah atas, berada di a'la, berada di arah atas. Ada sebagian kisah yang mengatakan bahwa ketika itu
Fir'aun meminta untuk dibuatkan menara yang sangat tinggi. Kemudian dia memanah ke arah atas. Kemudian dia mengatakan bahwa Tuhannya Musa sudah mati, sudah saya panah. Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka kalau ada orang meyakini Allah berada di arah atas, itu akidahnya sama dengan Fir'aun. Akidahnya sama dengan Fir'aun yang meyakini bahwa Tuhannya Nabi Musa itu berada di arah atas. Maka waspada terhadap akidah Wahabiyah yang mengatakan Allah berada di arah atas. Itu akidahnya Fir'aun la'natullah alaih. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa akhadahu Allahu artinya ahlakahu bil gharaqi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan Nabi Musa alaihi salam dengan tenggelam, artinya mematikan Fir'aun, dengan tenggelam di lautan. Seperti yang kemarin kita ceritakan sedikit, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian sampai di depan lautan, mundur itu ratusan ribu tentara Fir'aun sudah siap untuk membunuh mereka, sedangkan di depan itu lautan. Secara zahir gimana mau menyeberangi lautan tanpa kapal, tanpa alat. Tetapi Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan terbelah menjadi 12 jalan. Disitulah mereka lewat. Setelah mereka sampai di seberang, kemudian Fir'aun dan ratusan ribu bala tentaranya masih berada di tengah laut. Dan dipukulkan lagi tongkatnya atas perintah Allah. Lautan itu pun kembali seperti sedia kala. Dan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya tenggelam di lautan itu. Itu yang dimaksud fa'akhadahu nakalal akhirati wal ula. Jadi artinya Allah membinasakan Fir'aun dengan tenggelam di dalam lautan, mati. Bukan hanya dia, tetapi ratusan ribu bala tentaranya mati di dalam lautan. Itu sebagai nakala, sebagai ukubah, sebagai hukuman. Hukuman atas apa? Nakalal akhirati wal ula. Apa yang dimaksud nakalal akhirati wal ula? Di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa al-akhirah wal ula itu artinya al-ula itu yang pertama, al-akhirah itu yang terakhir. Ini artinya nakal al-akhirati wal ula itu balasan atas dua perkataan dua perkataan Fir'aun. Kadang sabku lisannya. Dua perkataan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi ula itu perkataan yang pertama, al-akhirah itu artinya perkataan Fir'aun yang kedua. Yang pertama itu dia mengatakan apa? Dia mengatakan ma'alimtu. Yang ini yang kedua, ya. Yang kedua, dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu kata kufur yang sangat kufur. Dia mengatakan ma'alimtu lakum, aku tidak mengetahui bagi kalian Tuhan selainku. Artinya nggak ada Tuhan selain aku. Saya nggak tahu ada Tuhan selain aku. Yang ada cuman aku saja Tuhan. Itu perkataan siapa? Fir'aun yang pertama. Ma'alimtu lakum min ilahi ghairi. Ini yang kedua, bukan yang pertama. Yang kedua. Yang pertama itu yang disebut dalam ayat ini, yaitu perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la.
Jadi yang pertama, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian 40 tahun berikutnya dia ngaku lagi jadi Tuhan. Dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu selangnya, dua perkataan ini selangnya berapa? 40 tahun menurut Ibnu Abbas. Jadi nakalal akhirati wal ula artinya balasan atas dua perkataan Fir'aun. Akhirah yaitu perkataan balasan atas perkataan Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Al-ula artinya balasan atau siksa atas perkataan Fir'aun yang kedua. Yang pertama, al-ula yang pertama yaitu perkataannya ana rabbukumul a'la. Bisa difahami ya? Itu siapa? Penafsiran siapa? Abdullah ibnu Abbas. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya itu al-ula al-akhirah itu diartikan al-ula itu dunia, al-akhirah itu akhirat. Seperti biasa. Seperti dalam surah yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Al-ula itu dunia, akhirah itu akhirat. Nah, penafsiran yang kedua diartikan itu. Jadi bahwa nakalal ula artinya tenggelamnya Fir'aun di lautan itu sebagai azab bagi Fir'aun di dunia. Jadi di dunia ini Fir'aun sudah diazab atas kekufurannya, yaitu dengan ditenggelamkan di dalam lautan. Itu namanya nakalal ula. Kalau nakalal akhirah itu adalah azab neraka nanti pada hari kiamat. Fir'aun akan masuk ke dalam neraka jahanam, dasar neraka jahanam. Fir'aun dan para pengikutnya, wa adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Jadi para Fir'aun dan para pengikutnya, mereka di akhirat juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mereka dapat dua kali azab. Azab di dunia, ditenggelamkan di lautan. Azab yang kedua yang lebih berat, yaitu mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Itu maksud dari ayat nakalal akhirati wal ula. Jadi nakal, kalau bahasa Indonesianya ada nakal. Di sini nakal beda artinya. Kalau nakal dalam bahasa Indonesia ya nakal. Kalau nakal dalam bahasa Arab itu artinya siksaan, azab. Maka hati-hati yang nakal-nakal, hanya guyon saja ya. Nakal itu kalau istilahnya nakal kan orang yang nggak baik ya, orang yang nggak baik, orang yang bermaksiat itu orang nakal, atau orang yang kufur, orang yang nakal. Orang yang suka melakukan dosa-dosa besar itu orang yang nakal. Dalam bahasa Indonesia, bukan hanya orang yang suka usil kepada temannya, kamu kok nakal sekali sih misalnya, bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu. Kadang istilah itu dipakai, tetapi di sini nakal artinya ukubah, ukubah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Ada sebagian kosakata Arab itu yang menjadi bahasa Indonesia dengan makna yang berbeda, terkadang dengan makna yang sama. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam memang sudah memiliki pengaruh sejak awal di Indonesia. Karena Islam masuk ke Indonesia sebelum adanya Indonesia. Sebelum Indonesia lahir, Islam sudah masuk ratusan tahun sebelumnya. Disebarluaskan oleh para wali songo sebelum Indonesia ada. Bahkan sebelum penjajah datang. Sebelum Indonesia ada. Indonesia lahir tahun 45. Sebelumnya Islam sudah ada dan memberikan pengaruh sampai ke dalam bahasa. Banyak bahasa Indonesia itu yang serapan dari bahasa Arab.
Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.